Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ketua kelas siapa? Siapa yang ada PMI? Siap dan mari teman-teman kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kita akan melakukan yang namanya semangat semangat. Kalau bapak nyebut kalian lima, kalian akan menyebut kalian dengan semangat ini, oke? Kalau itu kalian lima. Pelayanan dengan sepenuh hati. Oke, mantap. Kita lanjutkan ke absen. Di sini ada yang bermasuk. Nadia, oke. Alvia, Amelia, Ananda, Anissa, Aprilia, Asiana, Aura, Ayaya, Bima, Bima kemarin apa juga ya? Oh sakit. Bima ya? Cahaya, Citra, Vanessa, Denisa, Enda, Enda sakit. Oh, tadi sampai siapa Enda? Erdila, Faiza, Hikmatul, Kita, Putri, Rafaela, Hadir. Manatijara, Muhammad Raihan, Ali Mutia, Nirmala Ala, Rangga, Revan, Giring, Sapa, Aurela, Sapa, Roni, Julia, Salsa. Jadi di sini teman kalian cuma satu, sakit, dua kosong. Dan Betul. kalau kita lanjutin materi, kemarin kalian udah belajar tentang apa juga? Pembuatan dialog. Ya. Jadi udah luas. Bukan luas, ulangan harian ya. Nah, di sini kita akan lanjut, tapi sebenarnya kita akan kembali lagi ke awal. Jadi akan apa ya? Kembali lah. Oke, pelayanan. Pelayanan itu usaha. Artinya pelayanan itu adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan. Tapi kalau terima itu dalam KBBI itu artinya sangat baik. Jadi kesimpulannya dari kedua itu kalau dibagi apa itu pelayanan prima? Pelayanan prima itu adalah pelayanan untuk usaha untuk memenuhi kebutuhan seseorang dengan menerapkan pelayanan yang terbaik. Nah, apa tujuan usaha tersebut melakukan pelayanan prima? Coba ada yang tahu nggak? Kenapa usaha tersebut melakukan pelayanan prima? Nah, itu sudah dijelasin. Pertama, memberikan pelayanan yang berkualitas. Tujuannya adalah agar pelanggan merasa puas karena dilayani dengan baik, cepat, dan ramah, sesuai dengan kebutuhan. Pelayanan berkualitas akan mencerminkan profesional perusahaan serta meningkatkan citra positif
pelanggan. Yang kedua ada ingin dipercayai. Kepercayaan adalah modal penting dalam hubungan antara penjual dan pelanggan. Dengan pelayanan prima, perusahaan menunjukkan konsistensi dan tanggung jawab sehingga pelanggan yakin dan percaya untuk terus menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Yang selanjutnya ada mempertahankan pelanggan. Pelayan yang baik membuat pelanggan merasa dihargai. Hal ini akan mendorong mereka tetap setia, loyal, dan tidak berpindah bersaing. Selanjutnya ada mengurangi atau menghindari terjadinya keluhan. Jelas, kalau kita melakukan pelayanan prima atau pelayanan sebaik mungkin pasti keluhan tersebut pasti akan berkurang. Beda dengan pelayanan yang melakukan pelayanan yang biasa aja, pasti keluhannya banyak. Yang selanjutnya ada agar pelanggan tertarik membeli barang atau jasa yang kalian jual tersebut. Nah, tujuannya itu tujuan mereka melakukannya biar supaya barang atau jasa mereka itu akan terjual. Karena kalau dilihat oleh pelanggan, mereka pasti merasa nyaman, dihargai, dan mendapatkan pengalaman positif. Mereka akan lebih tertarik membeli produk atau jasa, bahkan bisa merekomendasikan kepada orang lain. Selanjutnya ada fungsi dan manfaat. Fungsi utama pelayanan prima adalah untuk memastikan kebutuhan dan keinginan pelanggan dapat terpenuhi dengan baik. Melalui pelayanan yang optimal, perusahaan atau instansi dapat membangun hubungan yang positif dengan pelanggan, menciptakan komunikasi yang lebih harmonis, serta menumbuhkan rasa percaya. Selain itu, pelayanan prima juga berfungsi sebagai pembeda dengan pesaing. Produk atau jasa berbeda serupa, namun kualitas pelayanan yang ramah, cepat, dan produktif akan menjadi nilai tambah yang akan membuat pelanggan lebih memilih layanan tersebut. Nah, fungsi lainnya itu ada menjaga kepercayaan dan loyalitas serta mendukung pencapaian tujuan perusahaan atau organisasi. Nah, selanjutnya di sisi lain, pelayanan prima memberikan berbagai manfaat bagi pelanggan maupun penyedia layanan. Bagi pelanggan, manfaat yang akan dirasakan itu adalah kepuasan, kenyamanan, serta penghargaan atas kebutuhan mereka. Pelanggan yang puas cenderung menjadi lebih loyal dan tidak mudah beralih ke pesaingnya. Nah, sementara itu bagi perusahaan atau instansi, manfaat mereka melakukan pelayanan prima itu adalah meningkatkan citranya di mata masyarakat, bertambahnya daya saing, serta melanjutkan usaha atau layanan biar supaya istilahnya jasa pelayanan mereka itu juga belum kita lah. Nah, kepuasan pelanggan juga seringkali mendorong rekomendasi dari pemeluk seperti yang Bapak tadi sebutkan, sehingga menjadi promosi yang efektif tanpa biaya yang besar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fungsi dan manfaat pelayanan prima saling melengkapi. Fungsi pelayanan prima memastikan jalannya operasi yang profesional, sementara manfaatnya terlihat pada hasil nyata berupa kepuasan pelanggan dan keberhasilan organisasi. Selanjutnya, nah ini kalian kan kemarin udah buat dialog dengan yang namanya kelima ini. Yang pertama ada dua, ketiga, keempat, kelima. Nah, kalian udah kemarin udah melakukan hal tersebut. Nah, bagaimana pas kalian melakukan hal tersebut? Apakah udah ikut kelima-lima hal tersebut? Ya. Oke, kalau kita selanjutnya. Nah, ini kalian yang fokus kita hari ini adalah ini konsep pelayanan prima 3H. Oke, salah satu konsep yang dapat digunakan adalah konsep 3H, yaitu pertama attitude. Selanjutnya, selanjutnya sikap atau attitude.
memberikan penjelasan yang jelas serta membantu pelanggan yang mengalami kebingungan. Dengan memberikan perhatian, pelanggan akan merasa dihargai dan dianggap penting oleh perusahaan. Selanjutnya, ini aspek ketiga ada action atau tindakan. Tindakan itu adalah sikap atau perhatian yang baik, menjadi tidak berarti jika tidak diwujudkan. Maksudnya tadi kalau kalian tidak perhatian dengan perkataan kalian tidak melakukan yang namanya tindakan, itu tidak akan berlaku. Maksudnya itu kalian tidak memperhatikan mereka, tapi kalian tidak melakukan tidak menyelesaikan masalah mereka kan? Nah, jadi tidak berguna hal tersebut. Jadi kalau tidak ada yang namanya aspek ketiga atau action, hal tersebut tidak bisa dibuka. Oleh karena itu, pelayan prima harus ditutupi dengan tindakan cepat, tepat dan sesuai harapan pelanggan. Contohnya adalah proses pesanan yang segera. Jadi dia supaya tidak menunggu waktu lama, memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi pelanggan, atau menindak lanjut janji pelayanan dengan konsen. Tindakan yang profesional akan menunjukkan komitmen perusahaan dan menjaga kepercayaan pelanggan. Selanjutnya, oke, kita sampai ini presentasi atau yang penjelasan dari Bapak. Di sini Bapak ada yang namanya lembar kerja untuk kalian. Nah, tadi kan udah baca lah atau mendengar lah kalian konsep kita kan. Nah, di sini Bapak ada yang namanya observasi kasus tentang yang namanya pelanggan atau klien. Di sini ada pelanggan yang sikapnya mungkin kurang ramah lah gitu. Nah, ini silakan. Jadi yang nomor 1 aja yang diisi, kalau nomor 2 nanti ya. Ini biar dalam bagiannya. Nomor berapa? Oh iya, silakan. Ini kan ada penjelasan identitas, nama, kelas, dan absen. Jangan lupa ya. Ini ada yang nggak kebagian kan? Masih. Oke, sama nomor berapa? Oh, itu belum beri. Dua ya? Ada yang lebih? Ada yang bisa ya? Ada lebih 2? Oke. Nah, itu pada nomor 1 observasi kasus. Nah, perhatikan kasusnya. Seseorang pelanggan datang ke sebuah toko. Nah, dia terlihat bingung mencari barang. Karyawan hanya sibuk dengan ponselnya dan tidak menegur pelanggan. Setelah pelanggan bertanya, karyawan menjawab dengan singkat dan terus. Akhirnya pelanggan pergi membeli sesuatu. Pertanyaannya di sini adalah apakah kesalahan yang dialami pelayan tersebut? Nah, itu kalian tulis di sini ada banyak kesalahannya seperti saya yaitu bersikap ketus. Nah, itu kalian bisa tulis di situ. Atau karyawan sibuk dengan ponselnya, itu bisa jadi salah satu kesalahan mereka. Yang kedua itu dalam soal ditulis, nah bagaimana seharusnya karyawan bersikap sesuai dengan konsep 3A dalam pelayanan prima. Nah, coba jadi yang pertama tadi action attitude. Nah, attitude atau sikap. Nah, kalau sikap itu bisa ditulis supaya tadi Bapak itu bahwa sikap itu kan kayak bersikap ramah, sopan dan senyum. Nah, sedangkan di situ karyawannya pasti jutek kan, lihat. Nah, itu bisa jadi jawaban kalian misalnya. Nah, itu bersikap ramah, sopan, senyum dan pengertian. Kedua, action perhatian. Dijawabkan menyapa pelanggan sejak awal dan
yang kedua. Ini Bapak kasih waktu 15 menit ya. Juga membantu kalau itu satu ya, kan itu kesalahannya. Nah kesalahannya itu bisa jadi karyawan terlalu sibuk dengan perusahaannya, itu satu. Yang kedua itu karyawan tidak menyambut makan, itu kedua. Nah bisa jadi yang lainnya apa ya, jawaban karyawan ini terlalu singkat atau jutek lah. Nah itu bisa jadi kesalahan yang ketiga. Nah itu bisa jadi apa ya, jawaban kalian. Nah, ini kan bagaimana seharusnya mereka bersikap sesuai dengan yang namanya apa ya, pelayanan konsep 3A. Nah, itu kan ada sikap, attitude, dan perhatian dan jarak. Nah, tadi kalian tulis itu satu bisa dengan sikap, perhatian dan jarak. Nomor 2. Nah, di situ kalian tulis kan di sini disuruh bagaimana seharusnya kalian bersikap. Nah, kalian bersikap berarti pertama sikap kalian seharusnya bersikap ramah, sopan, senyum dan penuh perhatian. Yang kedua misalnya attention atau perhatian, kalian seharusnya bersikap kalian seharusnya menyapa pelanggan sejak awal. Jangan tunggu yang namanya pelanggan menyapa dia terlebih dahulu dan menawarkan bantuan serta memahami apa yang mereka butuhkan. Nah setelah itu tindakan itu misal mungkin mereka itu membantu pelanggan, misalnya kan tadi mereka butuhkan sesuatu, nah kita itu membantu mereka. Nah, itu bisa ke yang namanya pelayanan remote dengan konsep pencapaian. Kalian kalau mau jawabnya gak apa-apa sih, kasih aja kan. Ada yang ngerti dari maksud? Mendengarkan dia, mendengarkan, ya gitu, mendengarkan apa yang dirasakan dia.
barang yang rusak, yang kedua ada pelanggaran baru, ada yang ketiga itu pelanggaran karena menunggu terlalu lama. Nah di situ itu kalian disuruh buang juga loh, tapi pilihlah dari salah satu ketiga tersebut. Jadi dialognya itu jangan panjang-panjang, pendek aja Bapak. Jadi tapi udah ada yang namanya unsur ketiga tersebut. Ada unsur yang namanya sikap, perhatian, dan tindakan. Oke? Nah, ketiga. Kayak sikap pertama kalian itu mengucapkan salah, perhatian, kalian memperhatikan mereka. Kayak misalnya apa yang mereka perlukan. Nah, kalau tindakan berarti tindakan dari yang namanya pengelolaan tersebut. Oke, nah ada yang mau ditanyakan?
mulai seperti biasa berdebat dengan mengikuti maksud. Jangan cek prestasi atau mengecek prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini siapa yang mau maju dua? Dua orang mau maju. Oke, kalau gitu berdiri aja. Apa? Dua. Nah ini kalian perhatikan, kalian mau maju, menjawab pertanyaan nomor 1. Mungkin ada yang bingung, mungkin ya, bagaimana cara menjawabnya. Nah, ini teman kalian akan maju dan menolong kalian lah. Ya, karena nama ada yang dulu lah, apa aja. Nah, yang ekstra BDI berapa? 1, 2, 3, 4. Nanti udah seperti biasa ya.
Jadi ada dua orang. Jadi siapa yang maju untuk referensi itu? Boleh mas? Oh, diri aja di sini. Jadi saya juga nyerah. Apa yang dipelajari hari ini? Referensi pelayanan terima konsep PPA. Daripada ada pesan pelayanan terima, saya belajar pada pelayanan bukan hanya memenuhi kebutuhan pelanggan, tapi harus dilakukan dengan cara yang terbaik. Pelayanan terima perlu dilakukan agar pelanggan merasa puas, percaya dan tetap memiliki dengan produk atau jasa yang kita tawarkan. Konsep 3A yaitu attitude, dan action membuat saya menyadari sebuah pelayanan yang baik harus dimulai dari sikap yang ramah dan sopan, dilanjut dengan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap kebutuhan pelanggan serta didukung dengan tindakan nyata yang tepat dan tepat. Bagi saya adalah bahwa pelayanan terima tidak hanya penting bagi perusahaan, tetapi juga penting untuk diri saya sendiri. Dengan belajar sikap baik memperhatikan orang lain dan tidak nyata, saya membangun hubungan yang lebih baik dengan orang sekitar saya, baik di sekolah maupun nanti di dunia kerja. Tentang dan oke, sekarang juga oke. Sekarang karena udah sekarang kalau itu kita akan melakukan yang namanya bakalan melakukan pembahasan kita kasih juga teman-teman yang tadi sebutkan udah bagus sebenarnya. Nah tadi akan bapak kenalkan lagi konsep yang juga ini ada salah satu konsep memang mereka ini memang kayak dasar lah, dasar dari sebenarnya bukan hanya yang namanya 3A doang, ada yang lainnya. Kalau kalian cari juga itu bukan hanya yang namanya sikap, perhatian dan tindakan, ini cuma dasar doang. Oke? Nah, jadi bapak harap pada pelajaran kali ini kalian itu udah memahami yang namanya tiga tadi yang namanya sikap, pada beberapa gimana, entah itu kalian pelanggan mana, kalian itu udah kalian. Oke, kalau itu untuk penentuan sebenarnya itu dari yang menjawab. Silakan untuk ketua kelas untuk memilihnya. Penentuan Pak. Siap, Fred. Pada teman-teman, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kalau itu silakan untuk kedua